Selamat pagi, Shalom. Renungan pagi hari ini, tanggal 18 Februari. Judulnya, Cahaya Baru di Tempat Kudus 5. Ayat renungan terdapat di dalam kitab Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Mari kita dengarkan penjelasannya. Mengingat pentingnya ajaran Daniel 8 ayat 14 tentang pemulihan tempat kudus di akhir 2300 hari bagi penganut ajaran Advent, pintu tertutup, maka tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan lebih dari sekedar Hiram Edson, O.R.L. Crosier, dan F.B. Hunt yang peduli dengan identitas tempat kudus dan pemulihan serta apa yang terjadi pada penggenapan nubuatan 2300 hari. Terbitan dari para pelajar lain mengenai topik ini termasuk Emily C. Clemons yang menyunting sebuah terbitan berkala secara grafis pada pertengahan tahun 1845 dengan judul Pengharapan di Balik Tabir, dan G.W. Pevey yang mengajarkan pada April 1845 bahwa Kristus telah menutup pekerjaan yang dilambangkan oleh pelayanan harian sebelum hari ke-10 bulan ke-7, dan pada hari itu ia masuk ke bilik yang maha kudus. Pevey juga melihat hubungan timbal balik antara Daniel 8 ayat 14, Ibrani 9 ayat 23 sampai 24, dan Imamat 16, dan menyimpulkan bahwa bilik maha kudus di bait suci surgawi perlu disucikan oleh darah Kristus pada hari pendamaian. Akan tetapi, ia percaya bahwa pemulihan bait suci surgawi telah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Sedangkan Crosier dan teman-temannya menganggap pendamaian sebagai proses yang belum selesai yang telah dimulai pada tanggal tersebut. Pemahaman Crosier inilah yang akhirnya diterima oleh penganut ajaran Advent hari Sabat. Penglihatan awal Ellen Harmon juga menyinggung topik tempat kudus. Pada awal tahun 1845, ia melaporkan sebuah penglihatan di mana pada awal fase kedua dari pelayanan surgawi Kristus, ia melihat Bapa bangkit dari tahta dan dalam kereta perang yang menyala-nyala masuk ke bilik yang maha kudus di balik tirai dan duduk. Meskipun penglihatannya selaras dengan kesimpulan yang berdasarkan Alkitab dari Crosier dan yang lainnya, kita harus ingat bahwa dalam ajaran Advent pada waktu itu, ia tidak memiliki keunggulan atau otoritas. Ia pada dasarnya tidak dikenal oleh para pakar utama dalam teologi sehubungan dengan pembahasan yang sedang berkembang mengenai tempat kudus. Bagi mereka, ia hanyalah seorang gadis berusia 17 tahun yang mengaku memiliki penglihatan di tengah suara-suara yang saling bertentangan antara para penganut Advent,
pintu tertutup yang secara harfiah dikuasai oleh banyak orang yang mengaku memiliki karunia karismatik. Terima kasih, Bapa, karena Engkau bersedia menuntun pikiran kami saat kami mencari pengetahuan tentang rencana penebusan-Mu yang agung. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.